zat berdasarkan perbedaan pelarutan. Nah, pelarut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Ini contoh-contohnya. Untuk organik itu benzen, soluen, eter, aseton, dan lain-lain. Pelarut polar itu biasanya kalau organik itu adalah non-polar, pelarut organik, pelarut anorganik itu adalah polar, contohnya air, etanol, dan sebagainya. Nah, produk dari pemisahan secara ekstraksi adalah ekstrak dan rafinat. Ekstrak adalah komponen yang terlarut di dalam pelarut dan rafinat adalah komponen yang tidak terlarut di dalam pelarut. Oke. Nah, ini adalah perbedaan destilasi dan ekstraksi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ekstraksi itu menggunakan solvent sebagai pengganti dari energi, ya. Kalau di dalam destilasi kita memerlukan energi panas untuk membuat fasa uap, gitu ya, membuat fasa uap dan cair. Di dalam ekstraksi itu kita memerlukan solvent untuk mengkrit fasa ekstrak dan rafinat. Nah, ini adalah pemisahan secara difusional sama. Nah, kita di sini membuat suatu komitmen, ya, bahwa suatu campuran yang homogen itu terdiri dari komponen A dan C, di mana A itu adalah tadi diluen, C adalah solute, ya, merupakan campuran homogen. Contoh larutan asam asetat dan air disebut diluen dan asetat disebut solute. Untuk memisahkan campuran homogen, dekantasi tidak dapat digunakan, tapi kita harus menggunakan cara ekstraksi, ya. Pemisahan komponen solute C dari diluen dengan menggunakan pelarut B. Pelarut selektif artinya bahwa pelarut ini diharapkan hanya melarutkan C saja, tidak melarutkan A kalau bisa, gitu ya. Tetapi memang sesuai dengan sifat dari suatu bahan kimia, ya, bahan-bahan ini tidak mungkin B 100% tidak melarutkan A. Mungkin juga ada, tapi tetap A itu ada kelarutannya di dalam B, B juga larut di dalam A, walaupun mungkin hanya kecil saja. Jadi ini adalah spek di dalam ekstraksi, ya, terdiri dari satu bejana mixer dan satu bejana settler. Jadi mixer settler ini satu unit, satu stake di dalam ekstraksi. Kalau di dalam destilasi itu hanya flat-flat, gitu ya. Kalau ini ada dua macam. Jadi satu mixer fungsinya adalah kontak, ya, membuat kontak antara larutan umpan dan solvent. Di sini diaduk agar terjadi kontak yang intens. Kemudian dibiarkan atau diberi waktu tinggal atau resident time di dalam bejana dekanter seperti ini, ya. Kalau misalnya kamu punya kapasitasnya besar, ya kita buat besar lah dekanternya itu. Bisa terbuat dari bekas, ya. Kalau sudah besar volumenya 1000 liter, ya pakai stainless steel lah seperti itu, ya. Nah, ini adalah satu unit atau satu stake ekstraksi. Ekstraknya di mana? Ekstraknya ini keluar dari bagian atas. Atas ini kan ada dua lapisan, gitu ya. Lapisan atas itu adalah ekstrak, lapisan bawah adalah rafinat. Apa itu ekstrak? Ekstraksi dilakukan dengan jalan mencampur larutan yang terdiri dari A dan C dengan pelarut B dalam suatu bejana atau tangki. Memerlukan pengadukan untuk memperluas permukaan kontak antara pelarut dan solute dan mencapai kondisi setimbang. Jadi kita berharap memberikan waktu tinggal di dalam baik di settler, di mixer maupun settler, berharap bahwa perpindahan masanya sudah mencapai kesetimbangan. Pada kondisi setimbang dihasilkan dua lapisan, yaitu lapisan yang kaya akan pelarut dan solute atau B plus C, dan lapisan diluen yaitu A. Lapisan pelarut B plus C disebut fasa ekstrak dan lapisan diluen disebut rafinat. Pada kenyataannya di lapisan ekstrak tidak hanya terdiri dari B dan C, tetapi sebagian A ikut ke dalamnya. Jadi di dalam fasa ekstrak komponen terbanyak adalah B, diikuti komponen C dan sedikit komponen A. Begitu juga di dalam fasa rafinat.
komposisi terbesar adalah A, diluen, diikuti komponen C dan solvent. Pemisahan ekstrak dan rafinat. Ekstrak dan rafinat adalah dua fase larutan yang tidak dapat saling melarutkan sehingga kedua fase ini dapat dipisahkan menggunakan dekantasi. Fase ekstrak B plus C sedikit A selanjutnya didestilasi, jadi solvent itu harus dipisahkan kembali dari solut sehingga solvent ini bisa digunakan kembali sebagai pelarut. Ya, jadi memang ini kerjanya dua kali. Setelah kita mendapatkan solvent dan solut, maka solventnya harus dipisahkan dari solut dan diluen ini sehingga bisa digunakan untuk solvent kembali. Jadi di situ kita tidak membuang solvent ya, solventnya dipisahkan untuk digunakan kembali. Hasil akhir yang didapatkan adalah komponen C sedikit A dan sedikit B, artinya kemurnian komponen C lebih tinggi dibandingkan dengan mula-mula sebelum diekstraksi. Efisiensi ekstraksi sangat ditentukan oleh kelarutan komponen C dan A di dalam pelarut B. Kalau C ini sangat larut di dalam pelarut B, maka B yang diperlukan itu sedikit. Ini nanti dibaca sendiri yang pelarut nonpolar. Nah, istilah-istilah di dalam ekstraksi. Nah, di dalam ekstraksi kita ingin efisiensinya itu tinggi. Nah, untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi kita harus memperhatikan selektivitas. Pelarut hanya boleh melarutkan solut kalau bisa yang diinginkan atau C ya. Jadi B hanya melarutkan C kalau bisa. Dalam prakteknya, terutama pada ekstraksi bahan-bahan alam, sering juga bahan lain, misalnya lemak, resin, ikut dibebaskan bersama-sama dengan ekstrak yang diinginkan. Itu adalah selektivitas. Jadi semakin tinggi selektivitas, maka efisiensi semakin tinggi karena jumlah pelarut yang diperlukan semakin sedikit. Kelarutan, pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan ekstrak yang besar sehingga kebutuhan pelarut juga sedikit. Kemampuan tidak saling bercampur, solvent tidak boleh larut di dalam diluen. Jadi kita memilih suatu pelarut itu harus mempertimbangkan yang pertama selektivitas. Yang kedua adalah kelarutan. Yang ketiga adalah kemampuan tidak saling melarutkan antara solvent yang kita pilih dengan diluen. Pertimbangan selanjutnya adalah kerapatan atau densitas. Seharusnya solvent itu mempunyai perbedaan densitas yang besar antara solvent dan diluen. Reaktivitas, solvent seharusnya tidak bereaksi baik dengan A maupun dengan C. Titik didih, karena solut dan pelarut biasanya harus dipisahkan dengan cara destilasi, maka titik didih antara solvent dan solut tidak boleh terlalu dekat, dan keduanya tidak membentuk campuran azeotrop. Titik didih pelarut tidak terlalu tinggi untuk menghemat energi. Kelarutan atau solubilitas. Jadi kelarutan itu adalah fungsi suhu, ya. Jadi kalau ekstraksi dilakukan pada suhu yang tinggi, kelarutan C di dalam B itu meningkat, tetapi juga kelarutan A di dalam B itu juga semakin tinggi, ya, sehingga ekstraksi itu dijalankan pada suhu ruangan, jarang ekstraksi. Bisa juga pada suhu yang tinggi bisa, tetapi banyak juga ekstraksi dilakukan pada suhu ruangan karena apa? Ya, dua-duanya kalau suhunya naik, ya dua-duanya kelarutannya naik, gitu ya. Ini data-data pelarut, jenis-jenis pelarut, gitu ya. Jadi Anda bisa dari data ini mempertimbangkan berapa sih solut, titik didih solut, titik didih asetat misalnya, berapakah titik didih isopropil ether, dan kalau perbedaannya memungkinkan untuk dilakukan destilasi, ya kita bisa memilih pelarut tersebut. Jadi di dasar pertimbangan, ini yang pertama adalah memang selektivitas harus dipertimbangkan. Koefisien distribusi. Apa itu koefisien distribusi?
Koefisien distribusi adalah suatu bilangan perbandingan jumlah solut yang terekstrak di dalam fase rafinat dibagi dengan jumlah solut yang masih tertinggal di dalam fase diluen. Itu adalah koefisien distribusi. Kalau di dalam destilasi, ini adalah perbandingan Y berbanding X. Yang nilainya harus lebih besar dari 1 mutlak, ya, harus lebih besar dari 1. Tetapi untuk ekstraksi, ini tidak mutlak. Boleh lebih kecil dari 1. Ya, koefisien distribusi itu boleh lebih kecil dari 1. Nanti kita akan lebih jelas, akan saya jelaskan mengenai koefisien distribusi. Ketidaklaruten pelarut, insolubility of solvent, recoverability, density, tegangan permukaan, reaktivitas, viskositas, tekanan uap, dan titik kubu tidak beracun. Seyogianya pelarut itu jangan menggunakan pelarut yang beracun. Apa itu selectivity? Ini adalah selektivitas, yaitu perbandingan persen berat C di dalam ekstrak dikalikan persen berat A di dalam rafinat dibagi dengan persen berat C dalam rafinat dikalikan persen berat A dalam ekstrak. Jadi beta adalah koefisien atau selektivitas, yaitu Y, yaitu adalah persen berat C, ini C-nya adalah solut, adalah ekstrak. Jadi di dalam ekstrak kita menulis komposisi solut itu menggunakan Y, seperti di dalam fase uapnya destilasi. Sedangkan X adalah persen berat di dalam fase cair atau di dalam rafinat. Dua-duanya cair ya. A ini menunjukkan jenis komponennya, R adalah rafinat. Jadi ini adalah persen berat C di dalam rafinat, ini adalah persen berat A di dalam ekstrak. Ini selektivitas ya namanya. Koefisien distribusi atau alfa adalah persen berat C di dalam ekstrak dibagi persen berat C di dalam rafinat. Ini boleh nilainya lebih kecil dari 1. Ini penjelasan mengenai insolubility of solvent tadi terhadap diluen. Jadi di dalam ekstraksi komponennya itu ada 3, yaitu A diluen, B adalah solvent, dan C adalah solut. Nah, kalau di dalam campuran itu ada 3 komponen, maka kita tidak bisa menggunakan diagram Cartesian Y versus X. Kita harus menggunakan diagram segitiga seperti ini, ya. Jadi di sini ada komponen A. Kalau di pojok sini, di sudut ini A-nya 100%, di sudut B ini B-nya 100%, di sudut sini adalah C-nya 100%. Nah, kalau kita menghadapi seperti ini, maka kita bisa menentukan misalnya suatu campuran itu tidak mengandung B. Jadi letaknya adalah pada garis AC. Kalau campuran tidak mengandung A, letaknya ya, jadi kalau misalnya campuran tersebut hanya terdiri dari B dan C, maka terletak pada garis BC. Kalau kita tarik garis vertikal ke arah BC, ini A ini di sini 0. Di sini di garis BC itu A-nya 0. Di garis AB, C-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita punya larutan yang akan kita umpankan ke dalam suatu mixer tadi dan settler, tidak mengandung B, maka jelas dia berada pada garis AC. Ya. Misalnya, tadi ada campuran air dan asetat. Asetatnya 35%. Asetat adalah solut C, air adalah diluen A. Jadi kalau asetatnya 35%, maka kira-kira letaknya di sini. Di garis AC tapi mendekati A. Karena di sini A-nya itu 65%, ya, jadi mendekati A. Nah, kalau suatu solvent itu larut di dalam diluen, maka kita akan mendapatkan fase heterogen yang sempit. Ya, jadi di dalam kubah itu adalah
fasa heterogen. Di luar adalah fasa homogen. Nah, kalau fasanya homogen, jelas tidak bisa terjadi pemisahan ekstrak dan rafinat. Jadi kita harus punya fasa heterogen atau fasa yang tidak saling melarutkan, yaitu di dalam kubah ini. Ya, di dalam kubah inilah yang heterogen. Kita harus memiliki daerah yang luas, tidak sempit seperti ini. Ya, ini kalau yang digambar ini fasa homogennya dominan, ini fasa homogennya heterogennya yang dominan. Recoverability adalah kemudahan untuk memisahkan solid dan solvent. Psikositas, ini sebaiknya psikositasnya kecil karena kalau besar itu pemompaannya memerlukan energi yang besar. Nah, kita latihan sekarang ya. Kalau kita punya diagram ABC seperti ini segitiga sama sisi ya. Kalau kita punya titik Q di sini, kira-kira Q ini komposisinya A berapa, B berapa, dan C berapa? Taruhlah titik Q itu di sudut ini ya, di garis ini. Halo, siapa yang bisa menjawab? Halo? Saudara Meliana Safitri, ada enggak? Halo? Saudara Meliana Safitri. Halo? Halo? Tidak ada ya orangnya ya? Halo? Saudara Rizal, Rizal ada enggak Rizal? Ada, Bu. Oke, Rizal, Mas Rizal, gimana ini? Kalau kita punya titik Q di sini, kira-kira A berapa, B berapa, C berapa? Bisa enggak? Halo? Nggak bisa Rizal, Mas Rizal nggak bisa. Masih bingung, Bu. Oke, kita ulangi ya. Kita punya titik Q. Titik Q misalnya jangan lihat garis, jangan lihat garis. Kita lihatnya tulisan Q ini ya. Tulisan Q. Kelihatan ya? Q. Halo? Terlihat, Bu, terlihat. Terlihat Q. Q ini jangan lihat garis, lihatnya Q. Q ini letaknya di sudut di sini. Oke? Nah, kita tadi mengatakan bahwa pada garis BC itu A-nya 0. Oke? Jadi kalau letak titik Q ini kira-kira A-nya berapa persen? Kan total 1 gitu kan ya, 100%. Di titik Q di sini, di luar, bukan jangan garis ini ya, ini titik Q yang di sini, A-nya berapa persen kira-kira? Ini kan kita bagi 10 semua ya, 0,1, 0,2, 0,3, sampai ini 1 gitu. Di sini adalah A 100%, di sini C 100%. Nah, di garis BC ini kan A-nya 0. Kalau garisnya ini di sini, di 0,1 ini, A-nya jadi berapa? A-nya sama dengan 10% atau 90%? 10 bukan. 10%. Ya. Jadi pada 0,1 garis yang sejajar dengan BC, di BC ini kan A0. Kalau ini 0,1 di sepanjang garis 0,1 yang kita tarik di sini adalah A 10%. Di 0,2 berarti di sepanjang garis ini A-nya 0,2.
di sini A 0,3 dan seterusnya sampai di sini A-nya 100. Oke, A-nya sudah ketemu 10% di huruf Q ini ya, 10%. C-nya berapa persen? C di Q ini. Kalau di garis ini kan letaknya di sini. C-nya berapa persen? 0,70, Bu. 7. Kita hitung di sini kan 0,1, 2, 3, 4. Berarti 0,6 dong, bukan 7. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Ini kan C 0,9 di sini, ya, di sini. C 0,8 di sepanjang garis ini. C 0,7 di sini sepanjang garis ini. C 0,6 di sepanjang garis ini. Oke, jadi C-nya 0,6. Tadi A-nya 0,1. Jadi B-nya berapa? B-nya berapa? Kan apa? 1. Total itu kan komposisi itu kan 1. Tadi A-nya sudah 10% atau 0,1. C 0,6. Garis 0,6 itu ini ya, ini 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Ini 0, C 0 di garis AB. Ini kan berarti 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Itu untuk 0,4 itu kan berlawanan. Kalau C-nya ini 100, ini 0,4 berarti C-nya 0,6 dong di sini. Ya. C 0,6, A-nya 0,1, jadi 0,7. Jadi B-nya berapa? Halo? 0,3, Bu. 0,3. Ya, jadi Anda bisa menentukan letak di sini, di sini, di sini. Ya, jadi nanti untuk PR di rumah, tulis PR-nya. Tentukanlah letak titik P di mana A-nya sama dengan 98%. Titik P, A-nya 98%. Kemudian B-nya 0 dan C 2%. Tentukan titiknya, titik P. Jadi A 98, B-nya 0, C-nya 2. Oke? Ya. Kemudian titik Q. Titik Q, B-nya 95. C-nya 3, A-nya 2. Itu titik Q. Kemudian titik R. Titik R, C-nya 0,6. C-nya 0,6. Kemudian B-nya 0,2 dan A-nya 0,2. PQR. Kemudian titik S. Titik S. Titik S, C-nya sama dengan 0,5. B 0,2. A 0,3. Itu titik S, PQRS. Kemudian titik M, A-nya 0,1, kemudian B-nya 0,5, dan C-nya 0,4. Nah, dicari di rumah ya dengan menggunakan segitiga seperti ini, letak titik-titik PQRS dan M. Tambah lagi N, tambah lagi N. N A-nya 0, C-nya 0,5, B-nya